Dalam berbagai hal, kita akan selalu meninggalkan jejak. Tiap jejak perlahan terakumulasi dan menjadi tanda bahwa kita pernah ada, pernah berpikir, dan pernah berbuat. Entah baik atau buruk, jejak-jejak tersebut adalah milik kita. Setiap jejak yang tercipta merupakan sebuah cermin yang menggambarkan diri kita secara utuh. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita menyikapi cermin diri kita saat melihatnya? Semakin kita memahami dan mengerti jejak yang kita tinggalkan, kita akan lebih mengenal diri sendiri. Mungkin itu pula yang mendasari seorang cendekiawan Nicholas Johannes Crumb memperjuangkan dan mendirikan Oudheid Boedgedicht pada 14 Juni 1913. Sebuah lembaga yang bertujuan untuk meneliti dan melestarikan tinggalan purbakala yang ada di Hindia Belanda. Meskipun merupakan bagian dari pemerintah kolonial, mereka berusaha untuk memahami manusia Nusantara melalui artefak-artefak yang bahkan tidak mereka mengerti sama sekali. Melaksanakan pekerjaan tersebut sedikit demi sedikit, yang kemudian hari menjadi inspirasi para akademisi Indonesia di masa sekarang untuk memahami jati diri mereka. Berbagai pengetahuan dan tinggalan tersebut bagaikan kepingan-kepingan kaca yang jika disatukan dapat membantu kita bercermin lebih baik, bersolek lebih cantik, dan menerima bagian diri kita yang kurang serta berusaha memperbaikinya. Karena memang begitu seharusnya tujuan mempelajari masa lalu, bukan? Tapi sepertinya kita telah salah dalam bercermin. Sepertinya kita membodohi diri kita dengan kalimat-kalimat semu tentang pelestarian ataupun identitas bangsa tanpa benar-benar mengingat dan melakukan apa yang penting. Kita mengabaikan realitas yang sesungguhnya terjadi, lupa bahwa penjarahan muatan kapal telah menjadi hal yang biasa, lupa pemalsuan koleksi museum dan menjual yang asli menjadi kegiatan yang lumrah. Bahkan cukup gila, kita mencuri rongsokan besi dari kapal-kapal perang negara lain yang sudah mereka anggap penting dalam sejarahnya. Kita tidak pernah cukup membicarakan kasus Museum Bala Lompa di Goa tahun 2016, atau raibnya 3 kapal perang Belanda, De Ruyter, Java, dan Container, serta tahun 2010, kasus pencurian koleksi museum terbesar sepanjang sejarah Indonesia. 54 koleksi emas Museum Sonobudoyo hilang. Jangan lupakan Lambang Babar Purnomo yang dilaporkan meninggal karena kecelakaan. Tidak peduli hasil visum menyatakan kejanggalan, tidak peduli bahwa beliau saksi ahli kasus pencurian koleksi museum yang ditaksir senilai triliunan rupiah, tidak peduli bahwa beliau adalah sasaran mafia barang antik. Hingga kini, beliau, Lambang Babar Purnomo, hanya dianggap sebagai seorang yang sedang sial jatuh dari motor. Jangan berharap lebih. Berapa banyak sih di antara kasus-kasus mengenai cagar budaya yang berhasil diketahui dalangnya? Siapa pula yang peduli dengan hilangnya sebuah patung di pojok gelap Museum Radia Pustaka? Orang-orang yang peduli memang benar-benar telah dibuat ciut. Jangan salah, menjadi ciut untuk hal-hal macam ini merupakan sebuah kewajaran. Siapa yang tidak ciut jika muncul 10 panggilan dari nomor yang tidak dikenal setiap beberapa jam dan beberapa pesan masuk sekaligus berisi ancaman? Orang-orang ini hanyalah kumpulan para arkeolog dan sejarawan yang hidup dari kecintaan mereka terhadap bidang ilmu mereka, tapi tidak bagi Lambang Babar Purnomo. Maka mari ucapkan dan selamati hari purbakala ini dengan sekedar mengingat serta menggaungkan hal-hal yang penting alih-alih slogan semu tanpa makna. Toh,
Tidak banyak orang yang tahu apa itu Hari Purbakala. Lambang Babat Purnomo adalah sepotong kaca yang mengisi bagian wajah cermin kita yang sayangnya tidak berani kita pandang. Mari ingat beliau sebagaimana kita mengingat Munir, karena setidaknya ini yang bisa kita lakukan.